Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku Waalaikumsalam seiman, warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudaraku seiman sebangsa dan setanah air. Kembali si Awam di episode 2 ini akan berbincang-bincang tentang ikan. Nah, kali ini si Awam akan bertanya tentang gimana sih caranya masak ikan yang baik dan benar itu. Tentu pasti tahu lah Bapak Darson ini, Bapak Insinyur Darson ini. Gimana Pak cara memasak ikan yang Iya. baik dan benar tentunya? Itu pertanyaan yang bagus ya. Sebab kalau ikan dimasaknya salah, itu manfaatnya kurang ya. Nah, kalau dimasaknya benar, insya Allah manfaatnya bagus. Adanya dalil tadi Al-Quran sama hadis mengenai ikan ya, dimana dimana ternak sebelum kita makan, sebelum kita masak harus potong kepala, kecuali ikan belalang. Pakainya juga sama ya, kecuali ikan dan belalang. Ini sebetulnya ada satu rahasia di balik itu, di mana orang-orang Islam kita ini dari dulu tidak mengerti mengenai rahasia ini ya. Ada apakah di balik Ayat tersebut ya. ayat dan hadis tersebut yang seolah-olah memberikan keringanan-keringanan, keistimewaan kepada daging ikan ini. Ternyata itu ikan mengandung omega 3. Ya, ini sudah dijelaskan di dalam berbagai banyak brosur, buku-buku hasil penelitian. Karena ikan itu mengandung omega 3. Omega 3 itu paling tidak terdiri dari DHA dan EPA. Ya. Nah, DHA ini bisa membuat otak kita pertumbuhannya bagus. Ya. Dan mata juga penglihatannya menjadi bagus. DHA ini Buat mata juga. termasuk mata. Nah, kalau EPA itu berfungsi untuk menanggulangi atau mengobati penyakit penyakit jantung koroner. Jantung koroner itu akibat penyumbatan di pembuluh darah ya. Kalau itu sesek jantung itu kan itu harus operasi bypass dan sebagainya ya. Sekarang mudah dengan ring gitu. Tapi itulah penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol jahat, kolesterol LDL gitu ya. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan omega 3 yaitu EPA. Nah, tetapi kalau kita cara masaknya tidak benar, cara masaknya tidak tepat, omega 3 ini tidak bermanfaat. Hilang begitu saja. Bisa begitu? Bisa, karena kita makan banyak ikan tetapi tidak bisa kita mendapatkan omega 3. Ya, kita hanya dapatkan ampasnya saja. Gimana dong? Karena apa? Omega 3 itu ya adalah lemak tidak jenuh yang akan larut dalam air panas. Ya. Kedua, larut kepada minyak panas. Jadi larut kepada air yang panas atau hangat dan minyak yang panas atau hangat. Nah, kalau omega 3-nya larut di air panas dan di minyak panas, apa yang kita peroleh makan ikan? Buyar itu. Iya, hilang itu. Jadi kita hanya makan protein saja. Proteinnya. Ya, tetap aja ada manfaatnya tetapi tidak maksimal. Sekarang bagaimana caranya supaya kita makan ikan itu benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, betul. Nah, ini sebetulnya yang sudah tahu banyak ya, ini rahasia ini adalah orang-orang Jepang yang saya lihat ya. Cina juga, Korea juga ya. Saya perhatikan mereka itu paling suka makan daging ikan mentah. Nah, karena apa? Karena makan yang mentah itu tidak ada gizi yang hilang.
tidak ada unsur-unsur kandungan gizi yang ada dalam ikan itu hilang, enggak. Bakteri bagaimana? Nah, ini tentu ada bakteri ya, mungkin juga ada apa namanya? Cacing gitu ya. Iya. Itu sebetulnya tergantung perairan. Hmm. Kalau perairan laut dalam, perairan lepas, perairan terbuka kayak laut itu insya Allah tidak ada, tidak berkembang. Oh, gitu. Tetapi banyak di dunia ini perairan-perairan yang semi tertutup, teluk-teluk misalnya. Nah, itu yang hati-hati kalau ikan-ikan berasal dari teluk, pasti ada cacing gitu ya. Bakteri negatif berkembang gitu. Nah, itu yang waspada, tetapi kan kita tidak tahu. Hanya orang-orang yang paham itu ya, banyak orang-orang yang suka makan ikan mentah itu. Ya. Nah, ini dibalik kembali tadi kenapa bangkainya pun halal. Itu ternyata penyakit ada dalam ikan itu tidak menular pada manusia. Gitu. Kalau bahasa teknisnya, biologisnya gitu ya, namanya zoonosis. Ya beda sama hewan-hewan lain lah kayak Ya, burung, kalau kita misalnya burung. makan burung, sapi, Mm-mm. ya, kemudian kerbau, Iya. ini betul-betul harus matang. Masih ada yang bisa nular ke manusia. Iya, itu ya? karena itu nular. Misalnya flu burung, antrak, penyakit rabies Cacing, atau gitu. nah, semua penyakit hewan itu pasti nular kepada manusia. Namanya zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang menular kepada manusia. Kalau ikan ini enggak. Nah, itu mungkin rahasia kenapa bagainya juga halal gitu Iya, ya. Jadi dia apapun yang ada di ikan nggak bisa nular ke manusia. Iya, Kayak tetapi gitu. kita bangsa tidak usah ikut-ikutan. Ya, kenapa tidak usah ikut-ikutan? Karena kita kan bukan penggemar makan ikan mentah. Kita tidak tahu jenis-jenis ikan, jenis-jenis daging yang bersih dari Iya, iya. dari penyakit-penyakit itu. Iya, betul. Lebih baik kita tetap masak. Dimasak, tapi yang insya Allah tidak merusak kandungan gizi Nah, ikan. apa masaknya? Kukus. Ya, yang pertama ya kembali ya, bagaimana kita makan daging ikan yang bagus, yang utuh. Ini yang tadi yang saya sebutkan pertama kan kalau bisa makan ikan daging mentah, ya, daging mentah karena itu pasti gizinya banyak, ya, tidak akan hilang. Yang kedua itu ditim, ditim, Kayak dikukus gitu ya? dikukus, Iya. ya, masak nasi, ada mangkok, Itu kan nggak kena Daging air ya? kan? Nggak kena air. nggak kena air, tapi ada air mah, Iya. air dari Uap. air uap gitu ya. Kasih bumbu-bumbu ditim. Nah, yang kedua ini masih bagus karena tidak ada amino asid atau asam amino yang keluar, atau tidak ada omega 3 yang larut di air banyak. Iya. Ini kan hanya terbatas. Selingkup, semangkok. Ya, ya. Iya. Insya Allah itu sempurna. Gitu ya. Ya, yang kedua dipais, dipepes. Pepes ya, pepes. Dipepes juga menurut saya tidak ada yang hilang. Ngumpul ya. Ngumpul. Kecuali kalau kita mukusnya tidak bagus, itu pada waktu dipepes itu banyak keluar air tuh. Ya, itu mungkin omega 3 ada yang keluar. Tapi kalau kita bungkusnya bener, insya Allah. Ya, itu yang ketiga, dimasak caranya dipepes. Yang keempat, itu masaknya dengan dibikin sup. Sup ada airnya. Sup tuh. ada airnya. Iya. Tapi airnya ini kan mengandung omega 3. Iya. Ikut dimakan ya. Diminum dong, gitu ya. Ya, kalau bisa airnya waktu bikin sup, airnya jangan banyak-banyak. Iya. Supaya airnya bisa kita minum. Iya. Gitu ya. Ya, yang kelima yang menurut saya masih bagus itu dibakar. Bakar ya. Dibakar. Ya, walaupun sebagian tuh waktu dibakar itu kan juga keluar air apa, bisa saja omega 3 keluar, tetapi relatif masih bagus. Nah, yang keenam
Ini yang tidak disarankan, tidak dianjurkan, Goreng. yaitu memasak ikan digoreng. Digoreng kering lagi. Waduh. Sudah. Nggak mungkin kita eh, minum minyaknya kan? Iya, Nggak iya. mungkin. Nah, di situ di minyaknya itu omega 3-nya udah keluar semua larut. Nah, ini kan tadi masalah ikan mentah. Banyak di Jepang atau di Korea Iya. makan ikan mentah itu ya. Ini ikan kan ada kulitnya nih, Pak nih. Iya. Saya lihat di sini banyak ikan pilet disebutnya. Ikan Iya. pilet terus ya kulitnya dibuang itu. Iya. Emang kulit tuh nggak bermanfaat sama sekali. Gini, ini dari yang saya tahu, antara kulit dengan daging itu, di situ suka ada numpuk kotoran sebetulnya. Ya, itu entah itu namanya geosmin, ya geosmin itu H2S, NH3, ya itu suka numpuk di situ. Terus ada kalanya kotoran-kotoran dari perairan itu, misalnya logam berat, banyak di situ. Oh, di antara kulit sama Iya. daging itu ya. Suka bau tanah itu. Iya. Tapi kulitnya suka enak kan dimakan. Nah, itu kan beda lagi, nanti dikupas dulu kulit, baru dibersihkan, baru dimasak. Oh, begitu. Kulitnya dibersihkan juga, dijemur, goreng. Begitu ya. Jadi yang paling bagus ikan dipilet ya. Ikan yang paling bagus itu bukan dipilet, tadi yang dimasak kan mentah. Nah, ini dipilet itu kenapa? Dipilet itu karena orang-orang, mohon maaf ya, ini bukan mengatakan orang luar negeri itu hebat. Orang-orang luar negeri itu kayak bule, kayak Jepang, kayak Korea, dia mintanya itu dagingnya saja. Ya, kalau orang Indonesia kan kepalanya juga dikerokotin. Itu mereka tidak mau, kan takut Iya. ya durinya kemakan gitu. Jadi dipilih itu diambil dagingnya saja, dimasak, silakan. Begitu. Oh, iya. Ya. Ya udah cukup ya, sampai di sini dulu masalah masak nih, masalah bagaimana cara masak ikan yang baik dan benar. Terima kasih, Pak. Saya mau closing seperti biasa. Nah, begitu saudara-saudaraku seiman, ini benar-benar kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang bagaimana cara masak ikan yang baik dan benar. Ternyata banyak sekali tadi udah dijelaskan oleh Bapak Insinyur Darsono ini. Tentu kita harus ikutin. Kita harus bisa masaknya secara yang tadi disampaikan oleh Bapak Insinyur Darsono ini, supaya jangan omega 3-nya hilang, supaya ada manfaatnya kita makan ikan. Begitu kira-kira. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.